rasa syukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia. Kita dan keringanan hati kita untuk melangkahkan kaki masjid dalam rangka melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjutkan dengan taklim barang 10 menit ke depan. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya yang mulia, juga keluarganya dan seluruh umatnya yang biasa taat melaksanakan ajarannya. Semoga atas izin dan ridhonya Allah akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya hormati, mohon izin dan ridhonya untuk menahan kepulangannya barang 10 menit ke depan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk pelajaran bagi kita semuanya. Akhir ayat 49 surat Al-Baqarah, di sana Allah berfirman, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Setelah Allah menginformasikan tentang apa ini cobaan, tentang apa ini penyelamatan Allah dari keganasan Fir'aun kepada Bani Israel, yang pada waktu itu Fir'aun membuat peraturan membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ditutup ayat itu pada ujung ayat, pada penutup ayat, wa fi dzalikum bala'um mirabbikum azim. Dan pada yang demikian terdapat cobaan dari Tuhanmu yang Maha Agung. Wa fi dzalikum bala'um mirabbikum azim. Nanti saged dipun kersani ayatnya, barangkali saya salah mengucapkannya. Bala itu diartikan cobaan. Nah, memang hidup itu banyak cobaan pada perorangan kita semuanya, pada kelompok masyarakat, juga kepada satu bangsa. Ada cobaan-cobaan di dalam hidup. Cobaan-cobaan di dalam hidup itu tidak cuma berupa keburukan, tapi juga kebaikan itu disebut dengan cobaan juga. Misalnya yang tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wala nabluwanakum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelumnya disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwanakum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, fitnah itu diartikan sebagai cobaan dalam hidup. Allah mengemukakan cobaan dalam ayat 35 surat Al-Anbiya itu ada dua. Cobaan berupa keburukan dan cobaan berupa kebaikan. Apa itu? Min syarri wal khairi fitnah. Dari keburukan dan kebaikan. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Biasanya yang sudah terjadi, orang itu lebih bertahan, lebih kuat kalau diberi cobaan keburukan daripada diberi cobaan
kebaikan. Kalau diberi cobaan keburukan, biasanya orang yang beriman itu lebih bisa meningkatkan keimanannya. Diberi cobaan keburukan, berupa kesulitan hidup, kemelaratan, kemiskinan, orang akan cenderung lebih bisa dekat kepada Allah pada saat ada dalam posisi mendapatkan cobaan berupa keburukan tadi. Dikai melarat, dikai rekoso, dikai miskin, mungkin diberi sakit yang berkali-kali, itu bisa meningkatkan kedekatan hamba kepada Allah saat diberi cobaan keburukan. Melarat, miskin, rekoso itu kita identikan itu keburukan bagi manusia karena orang disenengi ya. Orang enak wong urip kok seneng melarat ora enak. Aku pilih dadi wong melarat wae, golek duit gampang dari ngadung misalnya, itu berpenyakit jiwanya. Kalau orang itu biasanya seneng uripe kepenak, golek duit gampang, buka toko laris ya. Gitu Pak Lardi. Ya tokonya laris, buka bakso yo sing tuku akeh itu biasanya seneng. Itu kesenangan, dicoba dengan itu yang baik-baik itu. Bila awak sehat, dagangannya lancar, tokonya maju, sedulure akeh. Ya. Paribasane apa sing dikarepne keturutan. Nah, ini biasanya kalau kondisinya seperti itu ada kecenderungan orang gampang lupa kepada Allah. Nek dikai nikmat berupa kebaikan, kemudahan hidup, kelancaran dalam usaha. Kowe krungu azan Jumatan ngono ora krungu karena dagangannya lancar, sing tuku akeh lho, azan Jumatan ora makan ning masjid. Karena sedang melayani usahanya. Ini dicoba dengan kebaikan. Kalau kita berharap dicoba karo keburukan atau kebaikan, tetap berusaha meningkatkan iman kita. Karena orang itu tidak mungkin selalu dalam kondisi baik. Ada kalanya ini diberi oleh Allah kesulitan hidup, ada kalanya anak yang taat, anak yang bangun turut karo wong tua itu sok balilo. Jangankan anak, istri kadang-kadang begitu. Kita bisa memperoleh pelajaran dari ayat-ayat Allah tadi. Wa fi dzalikum bala umirabbikum andim untuk Bani Israel juga berlaku untuk kita. Malah di ayat lain juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu inna azwajikum wa auladikum ngadu. Ngadu itu artinya musuh. Ngadu lakum fahdarruhum. Kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini pemberitahuan dari Allah. Inna min azwajikum wa auladikum ngadu lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ini ajeng kula artekne pelan-pelan. Inna min azwajikum itu harokatnya panjang Pak. Azwajikum wa auladikum. Panjang artinya apa? Kalau panjang itu artinya lebih dari satu. Dengan terjemah itu sebutkan wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu. Lebih dari satu tahun itu. Awake dhewe kan istri-istrine namung setunggal. Ini nggih enten sing kalih barang niki. Sing kalih niki kula sebanke lho. Enten sing duwe bojo loro nggih mboten apa-apa. Iki ta Ustaz ya. Jadi dua. Itu disebutkan azwajikum wa auladikum aduwulakum. Sesungguhnya istri-istrimu terus
Kalau auladakum itu anak-anakmu, istri-istrimu, anak-anakmu itu coba disebutkan oleh Allah loh itu. Ing atase bojo karo anak itu disebutkan apa ngadu wulakum musuh bagimu. Ngandalke sesuai juga anak gede kena dipandani kan ngandalke dadi musuh bagi bapaknya. Istri juga begitu, yang hariannya baik, hariannya kompak, hariannya rukun. Nah, satu ketika bisa menjadi musuh. Musuh itu musuh dalam kebaikan terutama itu. Kalau istri kita mungkin ya satu ketika bisa menjadi musuh ya, dari kebaikan yang akan kita laksanakan. Aduwwulakum. Nah, ini menjadi musuh. Di ayat lain disebutkan juga ayat seterusnya itu tadi surat At-Taghabun, Pak. Surat At-Taghabun apa? Itu malah lebih spesifik lagi. Innama amwalukum wa auladakum fitnah wa wahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya amwalukum itu juga harta-hartamu. Artinya hartanya tidak cuma satu, harta-hartamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah di sini disebutkan sebagai cobaan juga. Cobaan bagimu. Jadi kita dalam hidup itu dicoba dengan harta, dicoba dengan anak. Hartanya banyak, apakah tetap dalam keislaman, atau anaknya banyak juga tetap di dalam keislaman, atau sebaliknya, waktu hartanya sedikit, waktu hartanya masih belum banyak, waktu masih menjadi orang miskin, waktu masih menjadi orang melarat, ya apa-apa itu senantiasa ingat kepada Allah. Ucapannya penuh dengan ucapan-ucapan religius. Insya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, innalillahi. Itu waktu uripe rekoso, hartanya belum banyak. Setelah hartanya banyak itu bukan masa Allah, tapi yang disebut itu oh my God gitu kan. Ada oh my God. My God, oh my God, wah Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, ini menandakan dia dicoba pada saat menjadi orang yang tidak berpunya itu ketaatannya ada. Waktu dia menjadi orang kaya itu luntur. Sudah tidak lagi ingat tentang Masya Allah, Insya Allah, Astagfirullah, Allahu Akbar, itu sudah tidak ingat. Dandanannya yo tadi beda waktu masih melarat, masih miskin itu sederhana. Setelah dia jadi orang kaya, sombong kepada orang lain. Nah, ini berarti dicoba dengan banyaknya harta tidak menjadikan dia lebih baik, tidak menjadikan dia lebih baik. Maka Allah menetapkan untuk kita di dalam perjalanan hidup itu, menuntut untuk kita dalam kondisi apapun itu kita harus memaknai bahwa Allah sedang mencoba kita. Dijadikannya kita orang kaya, wajib atas kita bersyukur. Kalau satu ketika Allah mengambil harta yang kita punya, yang kita miliki, menjadi orang miskin, menjadi orang melarat kembali, kita bersabar. Itulah yang dikatakan oleh hadis Nabi, ajaib atau menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman itu, bahwa segala apapun yang menimpa dirinya itu senantiasa bisa mendatangkan kebaikan, senantiasa bisa mendatangkan keutamaan dalam hidupnya. Kalau dia diberi oleh Allah kelonggaran, dia bersabar. Kalau diberi oleh Allah dia kesempitan, saya ulang, kalau diberi oleh Allah dia kelonggaran, dia bersyukur. Kalau dia diberi oleh Allah kesempitan, dia bersabar. Tidak pernah keluh kesah yang istilahnya itu berlebihan ya. Berlebihan.
Kalau ke saya itu sambat, Pak. Hari ketemu konco itu mesti sambat. Sambat sing awake ora penak, sambat sing anake urung iso mangan, sambat. Sambat terus itu. Sambat. Nanti dititeni karo kancane, engko apa nek sing sambatke gitu. Pokoknya sambat, itu namanya kebanyakan keluh kesah. Dia tidak sadar bahwa Allah sudah memberi kepada kita banyak. Kita lahir tidak punya apa-apa. Nah, setelah tumbuh berkembang menjadi dewasa, kemudian berkeluarga, yang dulu tidak punya apa-apa, sekarang hampir sekarang ya, memiliki apa yang kita inginkan, minimal punya pasangan hidup, kemudian punya rumah tempat tinggal, punya kendaraan, mungkin juga punya ATM, tidak cuma satu, enek isine mbok ora sing penting duwe punya ATM, punya buku bank. Ini semuanya kita punya. Punya istri yang tetap setia sampai akhir hayat kita, insya Allah. Punya anak yang berbakti. Dulu tidak punya apa-apa. Nah, besok setelah dicabut oleh Allah ruh kita, kembali kita diposisikan ya tidak boleh punya apa-apa dalam hal keduniaan. Cukup 2-3 meter tempat pekuburan kita, cukup beberapa meter, beberapa lembar dari kain kafan yang akan kita bawa. Maka dikatakan tadi, bala'um mirabbikum adim, cobaan dari Tuhanmu yang maha agung. Wa fi dzalikum bala'um mirabbikum adim, cobaan hidup dari kaum Bani Israel itu sangat berat pada waktu itu, karena memiliki penguasa yang dolim. Dolim itu tidak adil itu ya dolim ya. Kembali ya. Berarti dolim itu tidak adil itu dolim. Tidak adil itu artinya karena adil itu wadu usai fi mahalih. Adil itu maksudnya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Itu adil. Dolim ya sebaliknya. Adu usain bi ghairi mahalih. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya orang yang seharusnya dihukum tidak dihukum, itu termasuk dolim. Orang yang seharusnya tidak dihukum malah dihukum, itu namanya dolim. Orang yang seharusnya diberi peringatan tidak diberi peringatan, itu namanya dolim. Nah, maka dicoba oleh Allah banyak cobaan, salah satu diantaranya mungkin termasuk diberi pemimpin yang dolim, diberi pemimpin